Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, happy Sunday. Gimana kabar adik-adik? Pastinya semoga adik-adik di rumah baik-baik selalu, penuh sukacita nih Kak Iya, Talita. betul. Karena pada pagi hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Oke Tuhan. Kak, kita berarti harus mempersembahkan Alkitab juga persembahannya nih Kak. Iya, betul, Sebelum Kak. kita mulai, Adik-adik, mari kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan gelisah, kehilangan lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerang. Oke adik-adik, kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kesempatan pada pagi hari ini kami boleh beribadah. Biarlah Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke, selanjutnya Kak Talita, kita mau puji-pujian bermazmur ya Kak. Ya, yang terambil dari Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Oke, kita bacanya bergantian ya Kak Talita. Berarti Kak Talita sebagai kakak layan, Kak Hana boleh nih sebagai adik-adik yang di rumah. Oke. Oke, adik-adik perhatikan ya. Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai yang kelima yang berbunyi, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu, Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. dan Ia akan bertindak. Oke adik-adik, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Senang ku baca Alkitab. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Senang sekali Kakak Iren bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semua. Kita berkumpul di sini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kakak Iren mau ajak adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup mata, karena kita akan meminta bimbingan Roh Kudus supaya kita dapat mengerti firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati hati, telinga, dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang
akan kami baca pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik, dibuka Alkitabnya, kita hari ini membaca dari 2 Korintus 8, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Kakak Iren ulangi ya. 2 Korintus 8, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Kalau sudah, kita akan membacanya bersama-sama ya adik-adik ya. 2 Korintus 8, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan hati, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang sudah diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Temanya hari ini adalah aku memberi dengan syukur. Nah, adik-adik, Kakak Iren mau tanya, apakah adik-adik selama ini kalau sama adik atau kakaknya sering berbagi? Juga ketika adik-adik lagi punya jajanan. Terus kebetulan temennya di sekolah lagi tidak bawa bekal. Nah, apa yang akan adik-adik lakukan? Apakah adik-adik akan memberikan makanan tersebut? Atau adik-adik malah tidak mau memberikan dengan alasan ini kan jajanan aku, ini kan makanan aku, kenapa aku harus berbagi? Nah, adik-adik, melalui pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini, kita diajarkan tentang teladan dalam memberi. Nah, belajar dari jemaat-jemaat di Makedonia, Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk membantu jemaat-jemaat di Yerusalem. Nah, kan tadi kita sudah baca tuh firman Tuhan yang kita udah baca tadi ya adik-adik ya, tentang jemaat-jemaat di Makedonia. Meskipun mereka itu ternyata miskin juga, kesusahan, bahkan mungkin makan aja kayaknya sulit adik-adik. Tapi jemaat-jemaat di Makedonia itu masih mau berbagi, malah justru mereka menggalang dana untuk menolong jemaat yang di Yerusalem. Dalam keterbatasan mereka, mereka memiliki hati yang tulus, rela, dan mampu melakukan penggalangan dana sehingga jemaat di Yerusalem dapat ditopang dalam pelayanan mereka. Nah, adik-adik, belajar dari firman Tuhan tentang memberi atau berbagi itu adalah tindakan dan wujud dari perbuatan yang sangat baik. Bukan hanya kita bukan masalah banyaknya ya adik-adik ya, bukan masalah banyaknya atau masalah mahalnya, tapi dari ketulusan hati ya adik-adik. Misalnya contoh, kalau kita mau menyumbang untuk saudara-saudara kita yang kena musibah, kena bencana alam, kan biasanya pasti kita akan
menggalang dana ya, atau juga mengumpulkan bantuan misalnya seperti pakaian, buku-buku. Nah, kalau kita memberi dengan rela, meskipun jumlahnya sedikit, tapi pemberian yang kita berikan itu adalah pemberian yang layak. Bukan masalah banyaknya ya adik-adik ya. Karena percuma kalau misalnya kita memberi banyak, tapi kalau hati kita tidak rela, hati kita tidak ikhlas dalam memberi, niscaya pemberian tersebut tidak akan menjadi berkat loh adik-adik. Malah justru akan menjadikan hati kita semakin tawar, semakin merasa tidak enak, seperti itu. Dan juga kalau dalam hal memberi, kita tidak boleh menyombongkan diri. Betul, misalnya ketika kita memberikan persembahan, terus habis itu kita nyombong sama teman kita. Tadi aku ngasih persembahannya 100.000 loh, yang uangnya merah itu. Nah, itu nggak boleh ya adik-adik ya. Dalam hal memberi, tidak hanya kita diajari soal rela, tapi kita juga diajarkan untuk tidak boleh memegahkan diri atau menyombongkan diri. Karena sesungguhnya yang namanya memberi itu harus berasal dari hati yang tulus dan ikhlas. Nah, oleh karena itu, mulai saat ini kita memberi dalam ketulusan dan kerelaan. Segala sesuatu yang kita berikan atau bagikan itu adalah wujud nyata dari kebaikan Tuhan yang sungguh adik-adik rasakan. Jadi kita harus memberi dengan syukur ya adik-adik. Karena Tuhan sendiri sudah menurunkan berkat-Nya melalui orang tua kita. Dan kita ini diberkati untuk menjadi berkat juga bagi orang lain yang membutuhkan. Dan itu adalah cara Tuhan untuk memberikan berkat bagi umat-Nya. Nah, adik-adik, melalui pelajaran dari firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini, apakah adik-adik sudah memberikan yang terbaik? Apakah adik-adik sudah memberikan dengan hati yang ikhlas? Apakah adik-adik sudah memberikan apa yang adik-adik miliki walaupun jumlahnya kecil dan sederhana, tapi adik-adik mau memberikannya dengan kerelaan hati? Nah, hari ini yuk kita sama-sama belajar untuk menjadi anak Tuhan yang suka memberi, yang suka membagi, dan tentu saja menjadi perpanjangan berkat dari Tuhan untuk teman-teman kita yang membutuhkan bantuan. Nah, untuk tugas pada hari Minggu ini, Kakak Iren mau ajak adik-adik untuk membuat tulisan "Aku mau berbagi dengan sukacita". Aku mau berbagi dengan sukacita. Itu nanti ditulis di kertas, lalu jangan lupa seperti biasa dihias, diwarnai, boleh dikasih tempelan kertas warna, origami atau stiker-stiker. Nanti difoto, lalu dimasukkan ke grup WhatsApp PA, ditunggu paling lambat jam 8 malam. Baik, itu saja firman Tuhan yang bisa Kak Iren sampaikan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita baca, sudah kita dengar, dan sudah kita sama-sama pelajari, kiranya dapat menjadi pelajaran hidup dan renungan hidup bagi kita selama seminggu mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Nah, adik-adik, Kakak Iren mau ajak menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 151, Aku Bersuka Cita. Aku bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Nah, adik-adik,
Sekarang Kakak Iren mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat dan penyertaan tangan Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya firman Tuhan yang sudah boleh kami baca, kami dengar, dan kami pelajari bersama-sama dapat menjadi renungan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mungkin kami sering tidak memberi dengan ikhlas. Tuhan, kiranya Engkau mau ajarkan kami, berikan kami keikhlasan agar kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami tanpa harus bersungut-sungut, tanpa harus membegahkan diri, dan tentu saja utamanya menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kiranya Engkau juga boleh berkati papa dan mama kami yang mencari nafkah. Kiranya Engkau berkati mereka, Tuhan, berkatilah mereka dan berikanlah mereka kesehatan, dan juga berkatilah mereka dalam pekerjaannya, sehingga berkat yang boleh papa mama dapatkan dapat disalurkan kepada kami, dan kiranya kami juga berkat yang sudah kami terima dapat kami salurkan juga kepada sesama kami yang membutuhkan. Tuhan, inilah doa yang kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Jangan lupa dikumpulkan tugasnya ya. Sekarang Kakak Iren akan meneruskan ke Kakak Liturgos. Silahkan. Ya, adik-adik, demikianlah firman Tuhan tadi yang telah disampaikan oleh Kak Iren. Sekarang waktunya kita untuk apa nih, Kak? Untuk itu kita mau memberikan persembahan. Persembahannya. Caranya? Adik-adik jangan lupa untuk memberikan persembahan dengan cara masukkan ke amplop. Kemudian Betul. adik-adik boleh minta Bawa mama antar mama papa untuk ke diantarkan gereja ya. Atau juga Kak, biar lebih mudah, adik-adik tinggal transfer QR code yang sudah ada di layar ya Kak. Oke, sebelum kita mau memberikan persembahan, mari kita dengarkan nats Alkitab untuk persembahan pada hari ini yang terambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kita. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria. Kita mau angkat pujian hidup kita yang benar. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya yang akan dibawa oleh kakak. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, juga berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada hari ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami. Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan tersebut. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, kita masuk ke Warta Pelkat, Kak. Warta Pelkat PA. Oke, Katalita. Adik-adik berarti harus dengarkan baik-baik ya. Pasang telinganya. Betul, pada Warta kakak. PA untuk minggu depan, karena akan sampaikan bahwa minggu depan kita ibadah temu kangen. Karena mulai bulan ini IMPA itu ibadah temu kangennya dilakukan 2 kali Kak dalam 1 bulan, yaitu di minggu pertama dan minggu ketiga. Dicatat Oke, ya. jangan Minggu lupa adik-adik. pertama
Dan minggu ketiga kita ada ibadah temu kangen. Oke, Selanjutnya jadi apa, Kak? selanjutnya setelah ibadah temu kangen, selanjutnya lagi di minggu kedua berarti dan seterusnya itu ibadah biasa ya Kak, seperti di YouTube, di link YouTube yang sama. Adik-adik juga bagi yang membutuhkan nilai agama boleh info ke kakak-kakak layan bila masih perlu ya Kak. Iya, betul. Juga kakak-kakak layan membutuhkan data adik-adik yang mau Melakukan peralihan. peralihan dari PA ke PT. Oke, seperti itu demikianlah Warta Pelkat PA pada hari ini. Oke, untuk kita menutup ibadah pada pagi hari ini, kita mau menyanyikan lagu dari mana ya, Kak? Kita mau nyanyikan lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Juru selamat berkatilah. Oke adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah ini. Biarlah ibadah ini yang boleh kami lakukan dapat berkenan di hadapan-Mu. Dan firman yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Iren boleh adik-adik lakukan di setiap kehidupan adik-adik. Dan Engkau berkati juga ya Tuhan untuk aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati.